Sebuah batang homogen yang masanya adalah 50 kg ya. Jadi di sini batangnya 50 kg, M1 50 kg, lalu panjang batangnya adalah 3 meter, digantung pada posisi horizontal seperti pada gambar. Diketahui panjang D atau tinggi D-nya adalah 2,25 meter. Berarti di sini kita mengetahui bahwa sin theta adalah D dibagi akar L kuadrat plus D kuadrat. Nah, sin theta-nya berarti sama dengan 2,25 gitu ya, dibagi akar 2,25 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, ini nanti akan ketemu nilai sin theta-nya sama dengan 3/5 gitu ya. Kemudian diberi massa M2 sama dengan 20 kg menggunakan tali yang sangat ringan. Tentukan syarat kesetimbangan untuk gaya-gaya pada arah vertikal dan horizontal ya, vertikal dan horizontal, dan syarat kesetimbangan untuk torsi. Jadi di sini kalau kita gambarkan tiangnya, gaya yang bekerja pertama adalah gaya berat dari si batang M1 kali G. Kemudian yang kedua adalah gaya berat bolanya M2 kali G. Lalu ada gaya tegang tali T gitu ya. Nah, pada engsel ada gaya horizontal, kita tulis Fx, dan gaya vertikal Fy. Ya, kenapa ada gaya horizontal dan vertikal? Karena kalau kita lihat bahwa untuk sigma Fx sama dengan 0, harus ada gaya yang melawan ke arah kanan. Kenapa? Karena ada tegangan tali yang ke arah kiri. Jadi ada min T cos theta ditambah Fx sama dengan 0 gitu ya. Jadi harus ada gaya ke arah kanan. Lalu kenapa ada gaya vertikal di sini? Karena kalau kita mengambil titik ini, titik pada ujung kanan sebagai torsi, maka Fy ini diperlukan supaya apa? Supaya dia menyeimbangi atau dia mengimbangi M1 kali G gitu ya. Kalau kita ambil titik yang paling kanan, berarti kita punya M1G dikali setengah L gitu ya. Ini adalah arahnya berarah arah jarum jam ditambah Fy dikali L sama dengan 0. Jadi arah gaya vertikal pada engsel ke atas ini diperlukan untuk mengimbangi M1 kali G gitu ya. Jika kita mengambil titik paling kanan di sini sebagai titik pusat torsinya gitu ya. Jadi untuk soal yang A, syarat kesetimbangannya yang pertama adalah untuk arah horizontal. Kita akan memiliki tadi ya, min T dikali cos theta ditambah Fx sama dengan 0. Untuk arah vertikal, kita memiliki T sin theta ditambah Fy dikurangi M1G dikurangi M2G sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kemudian untuk torsi, yang paling enak tentunya kita ambil titik engsel. Ya, engsel sebagai pusat putaran atau sumbu putarnya gitu ya. Kita ambil pada titik engselnya. Berarti kita punya M1G dikali L per 2. Ya, karena dia searah jarum jam terhadap titik ini ya, dia searah jarum jam, maka ini kita kasih tanda minus. Lalu minus M2G dikali L karena jaraknya adalah L. Kemudian ditambah T sin theta dikali L. Gitu ya. Ini akan sama dengan 0. Seperti itu. Ya, ini untuk jawaban yang A-nya. Ya, syarat kesetimbangan untuk gaya-gaya pada arah vertikal dan horizontalnya. Lalu untuk soal yang B, tentukanlah tegangan kabel T agar tetap setimbang. Ya, tadi kita tahu bahwa untuk torsi pada engsel kita akan memiliki min M1G dikali setengah L dikurangi M2G ya, dikurangi M2G dikali L lalu ditambah T sin theta dikali L sama dengan 0.
Ya. Sekarang tinggal kita masukkan semua persamaannya. Jadi M1 adalah 50, berarti min 50 kali 10 dikali setengah dikali panjangnya adalah 3 meter. Dikurangi M2-nya adalah 20 kali 10 dikali L-nya adalah 3 meter. Ditambah T. Nah, sin theta tadi kita tahu bahwa sama dengan 3/5. Gitu ya. Karena sin theta adalah D dibagi akar L kuadrat plus D kuadrat. Atau sama dengan 2,25 dibagi akar 3 kuadrat tambah 2,25 kuadrat. Ya, ini nanti akan ketemu 3/5. Ya, sin tetanya akan ketemu 3/5. Jadi T dikali sin tetanya 3/5 dikali panjangnya adalah 3 meter sama dengan 0. Nah, dari sini min 50 kali 10 kali setengah kali 3 adalah minus 750. Dikurangi ini adalah 600 ditambah 9/5T sama dengan 0. Nah, T-nya akan ketemu sama dengan 750 Newton. Gitu ya, ini jawaban untuk B. Sekarang terakhir jawaban untuk C. Ada kasus lain di mana ada sebuah berat yang sama dengan 5 Newton digantung secara vertikal pada sebuah tali menggunakan tali ya. Jadi kalau kita gambar ya kira-kira seperti ini. Gitu ya, ada kabel menggantung beban yang masanya beratnya 5 Newton. Lalu jari-jari dari kabelnya itu adalah 2 mm dan panjang awal kabel 0,1 meter. Ya, lalu ada Young modulus E sama dengan 5 kali 10 pangkat 6 atau 5 megapascal. Ya, tentukanlah panjang kabel yang dialami, tentukanlah penurunan panjang yang dialami kabel dalam pi, gitu ya. Maka di sini tentu kita punya bahwa modulus Young adalah stress over strain atau F per A dibagi delta L per L. Ya, sehingga nanti kita akan mendapatkan gaya itu sama dengan E dikali delta L per L dikalikan dengan E kali A dibagi L dikali delta L ya. Nah, ini tinggal kita masukkan semua angkanya. F-nya adalah 5 Newton tentu ya, gaya tariknya 5 Newton. E-nya 5 megapascal, 5 kali 10 pangkat 6. Luas penampangnya adalah pi dikali R kuadrat. Jadi dikali 0,002 kuadrat. Dibagi panjang mula-mulanya adalah 0,1 meter dikali delta L ya. Nanti akan ketemu nilai delta L-nya sama dengan 1/40 pi ya. Karena di sini diminta nyatakan dalam pi, maka jawabannya adalah 1/40